Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Febrina Permatasari, nomor 18131000007 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Widya Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang homomorfisme dari mata kuliah Struktur Aljabar 1. Adapun pengertian homomorfisme, definisi 1, misalkan diberikan G, dot, dan G aksen, star adalah grup, maka pemetaan F dari G ke G aksen disebut homomorfisme dari G ke G aksen jika untuk semua A, B elemen dari G berlaku fungsi A dot B sama dengan fungsi A star fungsi B. Homomorfisme sendiri merupakan fungsi yang mempertahankan operasi yang disajikan dengan skema berikut. G, dot dipetakan pada G aksen, star, di mana A dipetakan menjadi A aksen, B dipetakan ke B aksen, A dot B dipetakan ke A aksen star B aksen. Atau bisa juga G, dot dipetakan ke G aksen, star, A dipetakan ke fungsi A, B dipetakan ke fungsi B, kemudian A dot B dipetakan ke fungsi A star fungsi B. Untuk catatannya sendiri yaitu operasi pada G dan G aksen tidak harus sama. Kemudian operasi pada G dan G aksen seringkali tidak dinyatakan. Sehingga fungsi A dot B sama dengan fungsi A star fungsi B hanya ditulis fungsi AB sama dengan fungsi A fungsi B. Diberikan contoh pertama. Misalkan G sama dengan R min himpunan kosong adalah grup dari bilangan-bilangan real tak nol terhadap perkalian, di mana G aksen sama dengan himpunan yang beranggotakan 1 dan min 1 juga grup terhadap perkalian. Dibentuk suatu pemetaan F dari G ke G aksen yang didefinisikan untuk semua X adalah elemen dari G, maka sama dengan R min himpunan 0 berlaku Fx sama dengan untuk 1 jika X bilangan real positif dan untuk min 1 jika X bilangan real negatif. Penyelesaiannya yaitu ambil sebarang X, Y, di mana XY adalah elemen dari G, maka X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Sehingga yang pertama, jika X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0, berarti X, Y lebih besar daripada 0. Sehingga Fx sama dengan Fy sama dengan 1. Jadi Fx sama dengan 1. Maka Fxy sama dengan Fx Fy. Yang kedua, jika X lebih besar daripada 0, Y lebih kecil daripada 0, berarti Xy lebih kecil daripada 0. Di mana fungsi X sama dengan 1, fungsi Y sama dengan fungsi XY,
sama dengan min 1. Maka fungsi XY sama dengan fungsi X kali fungsi Y. Yang ketiga, jika X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0, berarti XY lebih kecil daripada 0. Di mana fungsi Y sama dengan 1, fungsi X sama dengan fungsi XY atau sama dengan 1, maka fungsi XY sama dengan fungsi X dikali fungsi Y. Dan yang terakhir yaitu jika X lebih kecil daripada 0 dan Y lebih kecil daripada 0, berarti XY lebih besar daripada 0. Di mana fungsi X sama dengan fungsi Y yaitu min 1. Maka fungsi XY sama dengan 1. Maka fungsi XY sama dengan fungsi X dikali fungsi Y. Jadi, untuk semua XY adalah elemen dari G. Berlaku Fxy sama dengan Fx dikali Fy. Dengan kata lain, F suatu homomorfisme. Kemudian, contoh 2. Pengaitan G dari Z ke G min himpunan kosong yang didefinisikan Gx sama dengan 2 pangkat X, yaitu untuk semua X elemen dari Z. Maka G adalah homomorfisme. Sebab G fungsi untuk semua X, Y elemen dari Z, jika X sama dengan Y, maka fungsi X sama dengan 2 pangkat X atau sama dengan 2 pangkat Y atau sama dengan fungsi Y. Kemudian G homomorfisme di mana X, Y adalah elemen Z. Untuk fungsi X plus Y sama dengan 2 pangkat X plus Y sama dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y. Atau sama dengan fungsi X dikali fungsi Y. Dari contoh 2 ini tampak bahwa operasi dalam grup Z adalah penjumlahan yang tidak sama dengan operasi pada Q-min himpunan kosong, yaitu perkalian. Dan yang terakhir adalah contoh 3. Soalnya, pengaitan H dari Z ke 2Z didefinisikan H A sama dengan 2A untuk setiap A elemen dari Z. Maka H merupakan homomorfisme jika H fungsi untuk A, B elemen dari Z. Jika A sama dengan B, maka 2A sama dengan 2B. Berarti HA sama dengan HB. Kemudian H homomorfisme untuk semua A, B elemen dari Z, maka HA plus B sama dengan 2 dikali A plus B atau sama dengan HA plus HB. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.